fisiknya bogel sini lo nggak boleh. Jangkung, orang dipanggil jangkung, yang tinggi itu nggak boleh. Karena jangkung pendek itu memang pemberian dari jangan. Peang palanya, panggilnya peang sini jangan. Bongkok sini bongkok, nggak boleh. Topel panggil itu nggak boleh. Kata Rasul, si bagul muslim usuk, kita mencaci maki, menghina, melecehkan seorang muslim itu asik, itu luar biasa. Nggak boleh dalam ajaran Islam. Nggak boleh. Kalau dia menghina fisik sama aja dia menghina Allah. Maka saya kalau ada penceramah menghina seseorang fisiknya terima kasih juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Alhamdulillah kita sudah berada di tahun Masehi 2026. Hijriahnya kita sudah masuk bulan Rajab 1447 Hijriah. Jadi kalau tahun lebih dulu Masehi. Berapa hari yang lalu sudah pergantian tahun. Ramai di sini ya tahun baru. Enggak ya? Alhamdulillah. Sadar. Iya, mudah-mudahan saudara kita umat Islam yang lain mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, dan mereka paham, mengerti. Kalau bicara tentang malam di Quran ada malam yang lebih baik malah dari 1000 bulan, betul kan? Yang seharusnya mereka gembira, senang menyambut itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini malam tahun baru nggak ada. Apa itu malam apa? Kita punya malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah langsung bilang malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar? Harusnya kita jauh-jauh hari ini mau masuk malam Lailatul Qadar. Ayo kita hidupkan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Nabi kita itu setiap malam Lailatul Qadar Nabi nggak tidur, bahkan keluarganya dibangunin. Bahkan keluarganya yang nggak bangun dipercikan air sama Nabi. Ayo bangun, hidupkan malam, begadang gitu. Jadi jauh-jauh hari udah dipersiapkan. Begitu juga para sahabat di malam Lailatul Qadar mereka begadang. Kita pulang jadi malam Lailatul Qadar molor kita. Padahal itu malam lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau tahun berapa? 84 tahun. Dan kalau kasih kesempatan 5 malam. Mulai tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Gitu. Nah, pulang kita malam tahun baru pada begadang. Betul enggak? Udah itu jauh-jauh hari udah siapin lagi jagung, Tasan. kembang api, tasan. Jadi serak kita ini. Malam ditembakin pengaruh udara itu. Iya. Jadi ada serak jadinya. Jadi kita punya malam yaitu yang lebih baik daripada 1000 bulan kalau katakan, yaitu Lailatul Qadri khair min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi begadang, keluarganya diajak begadang. Ngapain? Zikir, berdoa, ya, mendekatkan diri kepada Allah, khatamkan Quran, gitu, berdoa karena saat itu doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ya, jadi sekali lagi kita punya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ketimbang malam tahun baru. Kita sadarkan diri kita, keluarga kita, alhamdulillah. Ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang biasanya dulu tak beliin apa, pet-petan, sekarang enggak, kembang api juga enggak. Alhamdulillah mereka sadar, ngerti itu. Terus umat Islam semakin sadar. Ya, kita punya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemarin kita bahas apa ya? Oh, munafik. Ya. Jadi ayatul munafik ada di 3 dalam riwayat yang lain, ditambahin 1 ada 4. Ya, jelas ya. Kita lihat hadis berikutnya sekarang. Wan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Ya, semoga Allah meridainya. Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, kata Nabi, sibabul muslim fusuq, ya, melecehkan, menghina seorang muslim itu fasik, menghina, melecehkan. Wa qitaluhu, dan memerangi seorang muslim kufrun, itu kekafiran. Jadi ada 2 masalah di sini. Yang pertama adalah sibab, ya, al muslim, di sini disebut al muslim pakai isim fa'il. Menghina seorang muslim itu fasik. Kita sudah sama-sama paham al-muslim. Muslim itu siapa sih? Muslim itu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ada mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Artinya muslim ini orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lafadznya muslim. Yang menghina seorang muslim kusuk, fasik. Apa itu fasik? Fasik keluar dari jalur kebenaran. Fulan fasik berarti fulan keluar dari jalur kebenaran. Jadi nggak berada di jalur, nggak berada di rel, dia keluar. Itu fasik. Jadi orang fasik itu orang yang keluar dari kebenaran. Di Quran banyak. Kalau di Quran ada kata-kata fasik, berarti itu orang keluar dari jalur kebenaran. Wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa orang yang tidak memutuskan masalah persoalannya menurut Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang fasik. Yaitu orang fasik, orang yang keluar dari jalur kebenaran, tidak berada di rela, keluar dia. Kalau kereta kan berada di jalurnya, tapi kalau kereta udah keluar dari jalur, apa yang terjadi? Hancur, keretanya hancur, banyak bencana, banyak musibah. Kalau keluar, begitu juga manusia. Kalau dia keluar dari jalur kebenaran, keluar dari rel kebenaran, fasik. Itu dia ada maksiat, durhaka kepada Allah. Jadi fasik. Jadi nggak boleh kita menghina, melecehkan seorang muslim, nggak boleh. Apanya yang dihina? 1, fisik, nggak boleh tuh hina fisik. Fisik seseorang, memang kalau kita lihat ada yang nggak sempurna, nggak boleh kita hina. Contohnya, si fulan misal fisiknya, jidatnya jenong, kita main panggilnya nom, itu nggak boleh. Kenapa? Dia juga waktu lahir nggak pengen jidatnya jenong. Ya, mungkin kali Allah kasih pilihan, inti jidat itu mau jenong apa gimana kan? Enggak. Dia terima beres aja, terima matang aja, dia takdir. Nggak boleh ngina fisik loh. Karena kalau dia ngina fisik, samanya dia ngina Allah yang kasih. Kalau yang dihina apa? Jangan, nggak boleh. Panggilannya itu. Jangan. Jadi kita cuma ikut doang gitu. Jangan ikut-ikutan, dia punya nama. Kata Nabi, panggil dengan panggilan yang baik-baik. Jangan panggil dengan lakop gelar-gelar yang jelek. Dipanggil jenong, enom. Walaupun benar. Walaupun kenyataan dia emang dia jenong.
Jangan, nggak boleh, itu sama aja kita yang menghina. Ya, mungkin asal Nama kunci aslinya nggak tahu malah kita. Fulan aja deh. Ya, kalau kita nggak tahu namanya Fulan atau akhi, oke, kita bilang kayak saudaraku. Terus apalagi itu fisiknya? Hah? Apa? pendek dan dekat maksudnya. Pendek. Pendek dan dekat, pendekar. Oh iya, jangan. Fisiknya bokel sini lo nggak boleh. Jangkung, orang dipanggil jangkung. Yang tinggi itu nggak boleh loh. Karena jangkung pendek itu memang pemberian dari jangan. Peang palanya, panggilnya peang sini jangan. Bongkok sini bongkok. Tompel bangkok itu nggak boleh. Kata Rasul, si bangkul muslim susuk usuk, kita mencaci maki, menghina, melecehkan seorang muslim itu asik, itu keluar aja. Nggak boleh dalam ajaran Islam. Nggak boleh. Kalau dia menghina fisik sama aja dia menghina Allah. Makanya saya kalau ada penceramah menghina seseorang fisiknya apa, memang nggak setuju dia begitu. Nggak setuju begitu. Kenapa? Dia kalau menghina fisik seseorang berarti sama aja menghina Allah. Nggak boleh. Mogel, jangkung, peang, panjul, apalagi terus itu panggilan yang nggak bagus. Itu sama aja menghina, jangan. Ya, kita juga manggil anak kita, manggil keluarga kita, panggil dengan nama-nama yang baik. Gitu. Fisik nggak boleh gila, fisik nggak boleh. Itu fasik, itu nggak boleh dalam ajaran Islam. Hina apa lagi terusnya fisik? Menghina suku, nggak boleh loh. Ya, menghina suku nggak boleh. Kenapa? Karena suku kayak Anda misalnya, Anda orang Betawi sukunya, warga negara Indonesia. Ini udah takdir Allah. Allah udah takdirkan Anda ini orang Betawi. Bawahin orang Jawa, takdir. Kita nggak disuruh milih. Kali Abu Ali waktu mau lahir mau suku apa nih, mau bangsa apa? Kalau dikasih suruh pilihan. Tapi enggak, itu diterima jadi, nggak boleh kita yang hina suku tuh. Ya. Dan jangan merasa suku ini lebih baik dari suku ini, nggak ada. Kalau ciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa kan, lita'arufu, untuk saling mengenal, saling tolong menolong, saling bantu. Nggak boleh hina suku. Betawi jangan merasa lebih baik daripada suku Jawa. Suku Jawa jangan merasa lebih baik daripada suku Sunda. Dan kita di Indonesia diikat dengan apa ya? Dengan Bhinneka Tunggal. Suku kita banyak. Di dunia paling banyak suku di mana? Indonesia. Jangan suka menghina suku. Ya belum lama tuh ada di medsos. Ya, dia menghina suku siapa itu? Suku Sunda dihina. Belum marah orang Sunda. Nggak boleh kita hina gitu. Ya, hina suku nggak boleh gitu. Dan itu termasuk perbuatan fasik jadinya. Ya, jangan gitu. Nggak ada di dunia ini suku ini lebih baik atau enggak, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Ya, jangan hina suku. Gitu. Memang masing-masing suku punya adat istiadat nggak? Nggak boleh juga dihina. Setiap suku ini dia punya adat istiadat, nggak boleh dihina gitu. Suku Jawa adat istiadatnya kok salaman gimana? Gimana Pak Wahid salaman? Gempor. Hah? Enggak, salaman tangannya gimana? Begini, gimana? Begini, itu adat istiadat, hormatin harganya. Nggih Gusti gitu kan? Begini, itu hormatin harganya. Orang Sunda gimana kalau salaman? Biasa aja, Betawi biasa aja. Kalau orang Yaman begini, maksudnya apa? Lu ada di hati gue gitu. Ya kita juga masing-masing suku punya adat istiadat gitu, saling menghormati, menghargai. Nggak boleh menghina suku. Ya emang suku tadi punya adat istiadat gitu. Kalau orang Sunda lewat, kan punya adat istiadat. Gimana kalau orang Sunda lewat? Punten.
misi ya. Cuman kalau bergaul sama orang Betawi yang asli, kita harus kuat mental emang. Kalau dengan bercanda, kalau kita nggak kuat mental, apalagi kalau kita baper, sakit hati kita. Betawi, ya mau begitu budayanya, dengan bercanda ngeledek gitu. Nyablak dulu ya. Ngomong asal aja gitu, nggak pakai disaring lagi. Jadi nggak boleh kita menghina suku, menghina fisik, menghina adat istiadat, itu nggak boleh kita. Menghina orang tua. Ya apalagi kalau udah kita menghina orang tua kita, bahkan kita menghina Tuhan selain Allah yang mereka sembah, kita nggak boleh. Kenapa? Di dalam Quran nanti mereka akan menghina Allah, mencaci maki Allah berbalik. Apa dasar ilmu pengetahuan? Nggak boleh. Kita hormatin, kita hargai. Kita saling bantu, saling gotong, tak boleh kita menghina siapapun. Itu dalam prinsip Islam kayak begitu. Makanya ada kalau ada orang hina sono, hina sini, caci sono, caci maki sini, kita bilang nggak ada Islam. Islam nggak begitu ajarannya. Ya, Nabi kita itu cakep, akhlaknya baik. Anda nggak pernah kita lihat hadis Nabi hina fisik orang, Nabi hina suku orang, Nabi hina adat istiadat orang. Ya termasuk adat istiadatnya itu nggak boleh kita hina. Makanya ulama fikih bikin 5 kaidah besar, di terakhirnya itu apa ya? Pembahasannya al-adatu muhakamatun, adat kebiasaan yang dijadikan hukum. Boleh kalau nggak bertentangan dengan agama silahkan, tapi kalau bertentangan dengan agama itu nggak boleh ada. Adat itu nggak boleh. Jadi kita dahulukan syariat ketimbang adat. Jadi kita nggak boleh menghina adat istiadat, gitu, menghina suku. Dan setiap suku juga jangan merasa dia lebih baik daripada suku yang lain, jangan. Gitu. Ya. Termasuk kita menghina bangsa, jangan kita menghina bangsa. Cina lo nggak boleh, Arab lo pelit nggak boleh. Nggak boleh tuh gitu. Dia juga nggak pengen jadi orang Cina, betul nggak? Dia juga nggak pengen mungkin jadi orang Arab. Belanda lu company. Iya. Dasar lu Belanda, company lu penjajah. Nah. Nggak boleh menghina bangsa, nggak boleh gitu. Dan jangan merasa bangsa ini lebih baik dari bangsa yang lain. Nabi kita tahu nggak? Itu saat haji wada, haji terakhir. Dan setelah itu Rasulullah wafat. Apa pesan beliau? Beliau bacakan ayat laki-laki. Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, suku-suku berbangsa-bangsa. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Nabi bilang nggak ada perbedaan antara Arab yang bukan Arab. Sama di mata Allah, Arab dengan Arab sama. Tidak ada perbedaan orang yang warna kulit, baik yang hitam maupun yang putih, semua sama di hadapan Allah. Nggak ada orang putih lebih baik dari kulit hitam lebih baik dari kulit putih, nggak ada. Itu Nabi pesan tuh haji wada. Semua sama setara di hadapan Allah. Nggak boleh merasa itu lebih baik, dia merasa lebih mulia, itu nggak ada dalam prinsip Islam. Nggak ada dalam ajaran. Kalau di luar Islam silahkan. Tapi tadi adat istiadat yang bertentangan dengan agama itu nggak bisa dipakai menurut ulama fikih. Nggak bisa dipakai. Tapi kalau nggak bertentangan silahkan. Semua sama di mata Allah. Sama seperti di mata hukum Islam, semua sama, nggak ada perbedaan. Tuh, gitu ya. Jadi nggak boleh kita hina fisik, nggak boleh kita hina suku, nggak boleh juga kita hina dasar Indonesia, hina kita. Endon bangsa budak, bangsa pengemis itu nggak boleh. Kita ini kan di negara mana itu kita dianggap bangsa ini bangsa pengemis gitu, bangsa rendah, budak. Kayak orang Yahudi Israel itu merasa lebih mulia gitu. Orang Yahudi, orang Israel itu merasa dia rasnya lebih mulia dari bangsa-bangsa yang lain. Bahkan di dalam doktrin agamanya itu orang yang di luar Yahudi itu budak, dianggap budak oleh mereka. Makanya yang namanya budak itu boleh diapain aja. Orang Yahudi yang binari, mereka merasa rasnya lebih mulia, lebih tinggi itu orang Yahudi. Apa binari? Ya, menghina bangsa-bangsa yang lain enggak. Ya di PBB aja Perserikatan Bangsa-Bangsa semua sama, suku bangsa
semua sama gitu. Nggak ada yang merasa yang lebih baik nggak ada ya. Nggak boleh kita juga menghina bangsa ya. Dan itu bukan ajaran Islam, dan itu pasti dia keluar dari jalan kebenaran tuh. Ya, nggak boleh hina fisiknya, nggak boleh hina sukunya, nggak boleh hina bangsanya gitu, jangan gitu. Dasar lu Cina lu, jangan ya. Dia juga nggak pengen tadi menjadi orang Cina, jangan gitu. Jadi itu udah masuknya kayak rasis ya, rasis dalam Islam nggak boleh rasis, nggak boleh. Dan kita di Indonesia ini sudah baik, sudah cakep, kita jaga kebinekaan ya, bagus Indonesia, walaupun ada berusaha orang yang ingin pecah belah ya, tapi kita jaga terus keutuhan suku dan bangsa kita ini. Terus menghina apa lagi? Menghina apa lagi tuh selain fisiknya, sukunya, bangsanya? Menghina apa lagi? Termasuk menghina perbuatan seseorang. Ya, ini seorang muslim misalnya dia bermaksiat, itu jangan kita hina loh kemaksiatan. Ya, kita hina, kita leceh, dasar tukang mabuk, tukang zina. Itu nggak boleh tuh kita leceh. Harusnya kalau seorang muslim dia punya aib kekurangannya, ingetin, terus tutup aibnya. Bukan malah diviralkan ya. Jangan kita menghina perbuatan dia, baik perbuatan baik atau perbuatan buruk. Masjid percuma lu ke masjid, kelakuan lu gak baik, akhlak lu gak boleh. Jadi gak boleh kita menghina perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau kita sesama muslim dia punya aib, maka kata Nabi aibnya tutup. Siapa orang yang tutup aib saudaranya di dunia, kalau akan tutup aibnya dunia akhirat gitu. Ya, jadi nggak boleh juga kita menghina perbuatannya, kita nggak boleh. Ya, termasuk tadi kita menghina perbuatannya, kita menghina, melecehkan ya perbuatan dia baik atau perbuatan buruknya. Nah, itu kata Rasulullah gitu. Ya, sibabul muslim usuk. Kita menghina, melecehkan sesama muslim itu fasik. Makanya para penggiat yang suka melihat di media sosial, kalau ada hina sono, hina sini, caci maki, itu bukan dari Islam ya, itu bukan dari Islam. Ada jamaah bilang, ada pusing Ustaz lihat di YouTube apa ya begitu katanya. Jadi jangan dilihat, ngapain ya. Gak ada manfaatnya jadi yang kayak gitu, ngabisin kuota aja jadi nggak boleh ya, kita menghina jadinya. Kita saling menghormati, saling menghargai fisik seseorang, terutama fisik orang. Ya, jangan kita panggil panggilan yang lakop yang kagak bagus gitu. Orangnya krempeng kita panggil krempeng, krempeng sini lu, jangan. Orang gendut kita panggil gendut, jangan gitu. Ya, panggil dia punya nama gitu. Ya, itu sering terjadi ya, di tengah-tengah kita itu pakai saudara. Wa kita lahu kufrun, dan memeranginya kekafiran. Jadi nggak boleh kita menumpahkan darah sama muslim. Jadi kalau ada sekarang orang di Indonesia ngajak perang yang siapa di Indonesia? Kata Nabi memeranginya kekafiran, kufrun itu nggak boleh. Kalau di Timur Tengah memang begitu, perang terus. Siapa yang ngadu domba? Ya orang-orang. Siapa lagi kalau bukan Zionis? Umat Islam selalu dibenturin. Dan umat Islam juga memang mudah banget dibenturin. Paling mudah, paling rawan. Jadi nggak boleh kita memerangi sama muslim, memerangi sama muslim itu kekufuran. Jadi nggak boleh menghina, nggak boleh melecehkan, kemudian juga nggak boleh memerangi sama muslim. Bahkan kata Rasul, apa kata Rasulullah? Al-qatul wal maqtul finnar. Apabila kedua orang muslim bertemu pedang, maka kata Nabi yang membunuh dan yang dibunuh finnar, dua-duanya di neraka. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh di neraka, ya pembunuh, wajar. Lalu kenapa yang dibunuh dia juga di neraka? Dia kan dibunuh. Kenapa di neraka kata Rasulullah? Kenapa? Karena dia juga punya niat keinginan untuk membunuh. Maka kata Rasul, al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh itu dua-duanya di neraka. Jadi nggak boleh ya kita menghina, melecehkan, apalagi memerangi sama muslim. Indonesia adalah negeri yang aman ya
kalau misalnya ada kekurangan di sana sini ya kita kritik, kita ingetin, ya, terutama tentang apa ya, tentang kemaksiatan, terutama tentang pemberantasan korupsi. Itu udah darurat sebenarnya Indonesia. Ya terus kita ingetin, ya para ulama-ulama kita terus mengingatkan agar mereka sadar kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang lurus, dan doain mudah-mudahan mereka dikasih hidayah, dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya ini menjadi dasar kita haram hukumnya menghina sesama muslim, ya, sama kita, dan termasuk orang kafir pun nggak boleh kita hina, nggak boleh kita caci maki, nggak boleh, ya, nggak boleh kita caci maki, kecuali orang-orang yang memerangi Islam, yang memerangi umat Islam, itu lain lagi. Tapi selama mereka hidup rukun dan sebagainya, nggak boleh kita caci mereka, ya. Kalau mereka susah kita tolong, kalau mereka memang kesulitan ya kita bantu, gitu, ya kita jaga itu tentang damaian. Inilah hadis Rasulullah SAW yang dijadikan dasar oleh para ulama, bahwasanya Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan saling menghormati, saling menghargai, baik termasuk kekurangan-kekurangan dalam diri kita, kekurangan fisik kita dan sebagainya, hendaklah kita saling menghormati, menghargai, dan saling menutup aib sesama umat Islam. Ayo yang mau nanya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita kait-kaitan dengan muslim itu kan menjadi kafir. Kalau seperti kasusnya itu stok boro-boro yang masuk Islam mengobrak pabrik ini, orang-orang Aceh itu gimana? Kan sebenarnya Islam masuk Islam, tapi sebenarnya tujuannya mengobrak pabrik orang-orang Aceh. Gimana? Mengobrak pabrik mana? Sama siapa? Oh, sejarah. Oh, sejarah. Sejarah Indonesia ini panjang memang. Salah satu yang menjajah Indonesia ini paling lama hampir 300 tahun ya Belanda. Dan Belanda ini mengobrak abrik Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, dan semua diobrak abrik ke ini. Nah, saat dia pengen masuk Aceh, itu sulit dia menghadapi orang-orang Aceh. Perlawanan orang-orang Aceh, Tengku Umar, Cut Nyadim dan sebagainya itu kuat. Nah, Senokogronya dia termasuk ya seorang ahli strategi. Dilihat apa penyebabnya ini kok susah dimasukin Aceh, Banten diobrak abrik, Cirebon diobrak abrik, banyaklah sejarah kejadian-kejadian. Apa penyebabnya? Ya, ternyata kuat dalam agama. Akhirnya apa? Senokogronya dalam sejarahnya dia belajar Islam ke Mekah dan dia nyaru gitu. Dia pura-pura masuk Islam, ganti nama, namanya Abdurrahman. Makronya ya, Abdurrahman. Ya, dia hafal Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz, bayangin gitu. Nah, kita boro-boro 30 juz. Juz 30 aja enggak hafal kita. Boro-boro 30 juz ya enggak hafal. Juz 30 kita enggak hafal. Dia hafalin. Tapi niatnya enggak benar. Niatnya enggak benar. Dia pengen tahu kelemahan Islam. Ribuan hadis dia hafal. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Masuk ke Aceh ganti nama Abdurrahman. Wah, kayak udah sah nih Mas. Itu rumah. Nah, disitulah akhirnya dia masuk dari dalam, dihancurkan Islam dari dalam. Akhirnya Aceh mengalami kekalahan. Gitu kenapa? Karena akibat stok Abdurrahman Khalid. Dan bukan hanya di masa Belanda, Ginari pun banyak. Ginari juga banyak, kader-kadernya Senokogronya banyak. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Ya. Kalau kita punya kekuatan, ya, kita punya
sadar, kemudian kalau mereka tidak mau sadar, ya diperangin. Karena mereka memerangi Islam. Karena mereka memerangi Islam gitu. Seperti zaman hari ini, kader-kader Semakoblonya juga banyak. Kita lihat, bisa kita lihat dari mana? Kalau di situ udah nggak ada lomba umat Islam, ini nggak ada lomba ya. Karena prinsip Belanda apa kan? The fate of Impera, dia adu domba. Kalau kita lihat sekarang ada seorang yang ingin adu domba umat Islam, nggak suka umat Islam bersatu, nggak suka umat Islam kompak, tapi dia terus berusaha pecah belah. Ini bagian daripada lanjutan kader Semakoblonya. Karena kita sekarang penjajah asing udah gak ada. Yang jajah kita siapa? Ya bangsa kita sendiri. Makanya terus kita gaungkan umat Islam bersatu. Insya Allah umat Islam bersatu, Islam akan kuat. Umat Islam kompak, Islam akan kuat. Tapi kalau umat Islam gak kompak, gak bersatu, susah kita. Gitu Pak Surono ya. Bagaimana sikap kita? Ajak terus bersatu umat Islam. Siapa yang ingin pecah belah, dan jelas itu bukan ajaran dari Islam. Rasulullah mengatakan al-Islam ini biasa diluhin, Islam ini bagaikan satu tubuh. Kalau satu sakit, semuanya sakit. Ya tenggorokan aneh gak enak nih. Gatel, larinya kemana? Kepala kuyung, badan agak meriang ini. Tuh kayak begitu harus umat Islam. Dia terjadi kagak? Tenggorokan gatal, pala marah-marah. Ini garing-garing lu tenggorokan, palaku jadi kuyang. Disalahin tenggorokan. Kata badan, ini garing-garing lu tenggorokan, badanku jadi meriang. Enggak, harusnya enggak gitu. Artinya merasakan satu sakit, semua merasakan sakit. Susah, ya susah. Senang, ya senang. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, itu sama-sama. Itu Pak Surono. Makanya sekarang kita terus ajak umat Islam bersatu kompak, jangan mau dibikin pecah belah. Kalau ada yang ajak pecah belah, tinggalin. Gitu ya Pak Surono ya. Dan kita bersabar, ya, bersabar. Kita kan muslim kafir. Kalau muslim kafir, padahal dia sudah Islam, tapi berarti kita kan otomatis ini ya, lemeng-lemeng gitu. Dan mereka memang mengadu domba meminta belah. Iya. Tapi kalau kita muslim kan kafir, karena mungkin sama Islam kan kafir. Iya. Jadi memerangi orang Islam itu kufur. Bisa dia keluar dari Islam, bisa juga maksudnya kufur dalam perbuatannya, kelakuannya, akhlaknya, tindak tanduknya, itu bisa menyebabkan orang kufur. Sama seperti Imam Syafi'i ditanya, bagaimana wahai Imam Syafi'i orang yang meninggalkan sholat, orang yang ninggalin sholat, padahal sholatnya wajib, kemudian dia nggak kerjain, bagaimana hukumnya gitu? Hukum orang yang meninggalkan sholat, padahal dia sudah balik, dia sudah dewasa, berakal. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Dilihat dulu kasusnya. Kalau dia mengatakan sholat nggak wajib, dia mengatakan ini sholat nggak wajib, percuma sholat, ngapain sholat gitu? No, dia kagak sholat, duitnya banyak. Nah ini sholat susah hidupnya, nggak wajib sholat, udah nggak usah sholat. Maka kata Imam Syafi'i orang ini dihukumin apa ya? Kafir, murtad. Dan diingetin, Imam Sultan diingetin dia sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau enggak, maka hukumannya apa menurut mazhab Imam Syafi'i orang ini? Pancung. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, tapi dia tidak menafikan gitu bahwa sholat ini wajib. Ya, cuman imannya lemah, lemah gitu. Enggak, sholat tetap wajib. Gue pengen sholatnya, pengen ke masjid kali ikhlas gitu. Cuma pengen doang gitu. Ya, cuma pengen doang gitu. Tapi dia nggak nafikan sholat itu wajib. Itu lemah iman dia. Maka kata Imam Syafi'i orang ini nggak kafir, nggak menyebabkan dia keluar dari Islam.
ya gitu. Termasuk dia memerangi umat Islam gitu ya. Nah itu yang terjadi di tengah-tengah kita ya. Jadi kita lihat dulu apakah dia menentang Islam, mengatakan sholat tidak wajib, atau sebagai karena lemahnya iman, lemahnya ilmu, sehingga dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai umat Islam, itu sholat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Sulaiman. Terus yang lain? Jam berapa aja? 5 menit lagi. Ayo, masih ada waktu, silakan yang lain. Ya. Kita kan nggak boleh menghina bangsa, tapi kan kita kesel sama Yahudi, dasar Yahudi itu gimana? Israel lanatullah. Iya. Jadi tadi kalau orang yang memerangi umat Islam, memerangi musuh umat Islam itu nggak masalah. Ya. Kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ini dia dilaknat Allah karena dia memerangi umat Islam? Jadi bukan hanya dia merasa bangsa yang paling baik, dia memerangi umat Islam, beranggapan orang di luar kelompok dia sebagai budak. Allah aja dilawan gitu ya. Allah aja dilawan, Tuhan dilawan, apalagi makhluknya kita. Gitu. Jadi tadi siapa aja yang memerangi umat Islam termasuk dasar Yahudi, gitu. Israel, Zionis, mereka memerangi umat Islam. Ya memang kelakuan mereka. Gitu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa, saking murkanya Allah kepada Bani Israel, dikutuk mereka, baik yang muda maupun yang tua. Ya, kalau nggak salah anak mudanya dikutuk jadi monyet, yang orang tuanya dikutuk jadi babi, betul-betul monyet babi, dikutuk jadi monyet babi, karena saking durhakanya mereka menyakiti Nabi Musa. Disuruh jangan mancing di hari Sabtu, mengail di hari Sabtu, larang. Kalau pengen bunyi dia mancing juga. Apa yang terjadi? Allah kutuk, jadi gerak babi. Di situ ulama beda pendapat. Apa selamanya mereka jadi gerak babi? Ada yang mengatakan 3 hari mereka mati. Ada yang mengatakan mereka terus jadi gerak dan babi. Bisa jadi teori Darwin, tahu Darwin ya? Dia teliti manusia itu dia berubah-ubah. Asalnya manusia itu tadinya asalnya dari kerak, berubah jadi manusia. Mungkin yang dia teliti keraknya ini orang Yahudi. Nenek moyangnya dia, karena Darwin Yahudi. Nenek moyangnya dia diteliti, bisa jadi itu nenek moyangnya dia. Kalau yang itu nggak apa-apa, untuk dilaknat ya mereka yang memerangi umat Islam, yang merusak dunia ini, yang merusak alam semesta, itu nggak apa-apa. Jadi ada kecualian. Tapi kalau mereka damai baik itu nggak boleh. Ya kita sudah sama-sama paham bahwa Yahudi itu sampai gini hari nggak bisa dikalahin, sampai kapan juga nggak bisa. Yang ngalahin siapa nanti? Imam Mahdi. Baru dia itu di masa Imam Mahdi Nabi Isa. Yahudi habis, nggak ada di muka bumi. Habis mereka. Karena dikejar-kejar mereka terus baik. Antara Imam Mahdi ini nggak ada antara mereka. Dunia apa? Dia ngumpet di batu ngomong, kan? Dia ngumpet di pohon ngomong. Dia ngumpet di tembok ngomong. Tembok, batu, pohon ngomong. Dia kasih tahu, wahai Muslim di Yahudi. Itu kan di akhir zaman orang Yahudi lenyap, nggak ada. Ya itu di masa Imam Mahdi. Dan kita juga berharap hari ini yang bisa mempersatukan umat Islam, yang membuat umat Islam nanti makmur itu
sebenarnya kita susah. Ya, kita ya kuatin keimanan kita, kesabaran kita. Terus Kayak mau nanya ini, kadang-kadang kalau orang dengan perlahan atau sebutan mungkin menurut pandangan kita merendahkan dia, tapi dia sendiri merasa dengan sebutan itu membawa hoki, kayak seperti Ajis Gagap, Ustadz Tile, dan dia membawa hoki, bahkan dia udah saya nggak usah sebut nama asli, bahkan kita juga sendiri nggak tahu nama aslinya dia siapa gitu. Dia tahu lebih baik nama istilahnya gitu, karena menurut pandangan kita ya mungkin menurut dia membawa hoki, kayak seperti dulu ada Kiai Cepot. Iya. Gimana itu? Kita kalau di dunia sekarang dia pengen top, pengen hebat. Di pepatah Arab bilang kalau kita pengen top hebat, kencingin air jam-jam. Air jam-jam kencingin viral gitu. Nah begitu juga orang sekarang, mereka menghinakan diri mereka, merendahkan diri mereka, ya, menghina fisiknya, itu model tubuh, ya, yang lainnya kok sampai segitunya gitu untuk mencari duit sampai merendahkan diri. Tetap di mata Islam nggak boleh kayak begitu, ya kan kita lihat memang kayak begitu mereka. Dengan itu mereka viral sampai kapan topnya? Nggak lama. Sampai menghinakan dirinya, merendahkan dirinya, biar apa? Dia dapat duit, terkenal, ya, biar terkenal. Hanya persoalan duit, sampai rela hinain diri. Ya, dalam Islam nggak boleh kayak gitu. Ya, itu makanya pekerjaan kayak gitu itu gimana hukumnya? Itu ulama kebanyakan mayoritasnya ulama itu profesi lebih baik ditinggalin. Masih banyak cara-cara yang lain. Tapi ya memang dunia kayak begini, dengan cara-cara kayak begitu menghinakan, membuka aurat, ya memang duitnya banyak, bayarannya tinggi, betul kan? Tinggi bayarannya. Ya begitu jadinya kondisi kayak begitu. Nah kita umat Islam, kita punya kaidah-kaidah dan sebagainya, kita nggak perlu sampai kayak begitu banget. Ya, termasuk kita kerja, misalnya seseorang nih gaji kita juga nggak perlu banget sampai sujud banget, ya, sampai ngemis banget gitu, jangan, nggak boleh dalam Islam. Sampai merendahkan, jangan, nggak boleh gitu. Kita ruku sujud hanya kepada Allah. Kita kerja dengan seseorang, ya kita hormatin dia, pimpinan kita hargai. Enggak harus juga kita sampai bongkok kayak begini, enggak boleh kita merendahkan di hadapan makhluk, enggak boleh. Kita enggak boleh merendahkan makhluk, dan makhluk juga enggak boleh merendah di hadapan makhluk, apalagi sampai ruku sujud. Ruku sujud kita hanya kepada Allah, ya gitu. Ya jangan anak kita, keluarga kita cari mendingan profesi yang lain, jangan sampai merendahkan fisik kita, menghina diri kita, biar kita dapat duit, biar kita viral, terkenal, tak usah gitu. Ya laptop yang jelek, gelar yang jelek. Ya kalau misalnya kayak sahabat Rasul, Abdurrahman terkenalnya Abu Hurairah, Abdullah ibnu Mas'ud, ibnu Abbas, nggak ada tuh yang gelar-gelar fisiknya, ya, atau kelucuan, nggak ada. Semua dengan panggilan-panggilan yang baik, karena nama itu adalah doa katanya. Ya demikian. Dan Allah wa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.